Pernah nggak sih kamu ngalamin pas ikutan EIPO, udah pede banget pesan saham di harga yang kamu mau, ujung-ujungnya malah gagal total? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Yuk kita pecahin misteri harga EIPO ini bareng-bareng biar nggak bingung lagi. Coba deh bayangin skenarionya. Ada saham baru mau melantai, kodenya WBSA. Kamu lihat rentang harganya terus langsung pasang di harga paling bawah, misalnya 150 perak. Kamu klik submit dan beberapa waktu kemudian, jeng jeng jeng, statusnya berubah jadi disetujui. Wah, rasanya udah kayak menang lotre ya kan? Pasti dapat nih, gitu pikirnya. Eits, tapi tunggu dulu, disinilah plot twist-nya muncul. Pas hari pengumuman, tiba-tiba harga finalnya loncat jadi 168. Dan yang bikin makin kaget, pesanan kamu yang tadinya disetujui itu, sekarang malah statusnya batal. Langsung deh kepala pusing, loh, kok bisa begini? Perasaan kemarin udah aman kok sekarang zonk. Oke, tarik napas dulu. Untuk menjawab semua kebingungan itu, kita harus ngerti dulu nih, apa sih arti sebenarnya dari status disetujui itu? Karena percaya deh, disinilah letak semua kesalahpahaman ini berawal. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Selama masa penawaran awal, atau yang kerennya disebut book building, status disetujui itu sama sekali bukan berarti penawaran harga kamu diterima. Saya ulangi ya, bukan berarti harga kamu di-deal. Jadi artinya apa dong? Gini, status disetujui itu cuma sebatas pengecekan administrasi. Broker kamu cuma ngecek, oke, KTP-nya valid, rekening dananya ada, beres. Kalau semua dokumen lengkap, mereka kasih stempel disetujui. Anggap aja kayak kamu daftar kuliah, status disetujui itu artinya berkas kamu lengkap dan diterima panitia. Bukan berarti kamu udah pasti jadi mahasiswa di situ. Minat beli kamu udah sah tercatat, itu aja. Oke, udah mulai tercerahkan kan? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau bukan kita yang nentuin harga, terus siapa dong yang bikin harganya naik jadi 158? Dan kenapa pula? Yuk kita intip dapurnya. Prosesnya itu namanya book building. Gampangnya, ini tuh kayak polling raksasa. Perusahaan sama penjamin emisinya lagi ngetes air, ngumpulin semua minat beli dari seluruh calon investor. Mereka mau tahu, pasar ini sebenarnya rela bayar berapa sih buat saham kita? Dan inilah yang terjadi di balik layar. Coba lihat grafiknya. Kita, para investor retail mungkin rame-rame ngantri di harga murah 150 perak. Tapi di sisi lain, lihat deh para paus, investor institusi kayak dana pensiun, manajer investasi, gila permintaan mereka di harga 168 itu jauh lebih gede. Kelihatan kan jomplangnya, timbangannya berat sebelah. Ya jelas, penjamin emisi bakal menetapkan harga di titik di mana permintaan paling kuat. Dalam kasus ini ya di 168. Kenapa? Tujuannya simpel, biar dana yang terkumpul buat perusahaan itu maksimal. Jadi ini bukan soal curang-curangan, tapi murni kalkulasi bisnis berdasarkan permintaan pasar. Sip, sekarang kita udah pasang alasannya. Pertanyaan berikutnya, kalau pesanan kita yang di harga murah itu batal, terus gimana dong? Apa kita masih bisa ikutan? Jawabannya, tentu saja bisa. Pertama, jangan panik. Pesanan kamu yang batal otomatis itu sebenarnya adalah fitur pengaman. Sistem IPO itu pintar, dia ngelindungin kamu. Dia nggak akan maksa kamu beli di harga yang lebih mahal tanpa persetujuan kamu lagi. Jadi bisa dipastikan uang kamu aman sentosa. Terus, apa yang harus kamu lakuin? Gampang, nanti status pesanan kamu jadi price not matched, dan order lama kamu otomatis hangus. Nah, kalau kamu masih minat, kamu harus proaktif. Masuk lagi ke sistem, terus kirim pesanan baru di harga final yang 168 itu. Yang penting, jangan lupa lakuin ini sebelum masa penawarannya habis ya. Setelah kita bedah semua mekanismenya, sekarang muncul satu pertanyaan besar. Sebenarnya sistem kayak gini adil gak sih buat kita, para investor retail? Coba kita simpulkan bareng-bareng. Oke, ada 3 hal penting yang harus kita ingat. Pertama, disetujui itu cuma cek administrasi, bukan deal harga. Kedua, harga final itu ditentukan sama suara mayoritas, dan biasanya mayoritasnya ya para investor institusi. Dan ketiga, yang terpenting, kendali akhir tetap di tangan kamu. Kamu yang punya kuasa penuh untuk mutusin mau lanjut beli di harga baru atau mundur teratur. Nah, sekarang giliran kamu yang bersuara. Menurut kamu, dengan sistem EIPO yang kekuatannya lebih condong ke para pemain besar, apakah ini udah cukup adil buat investor retail kayak kita? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, kita diskusi di sana.